warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Isma Prihatina. Saya mengajar di SMPN 1 Tarajo. Saya akan mengajar berdiferensiasi di kelas 7 dengan konten pengukuran. Berdiferensiasi di sini menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur ya. Kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ya. Selamat datang di kelas IPA 7A. Siap? Siap. Ya. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Sama ibu dipimpinnya ya. Mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, buat berdoa. Selesai. Amin. Sekarang ibu minta kalian berdiri dulu. Maaf, kalau mau belajar itu harus siap segalanya ya, termasuk pakaian. Ibu mau meriksa dulu pakaiannya. Udah ya, laki-laki sudah dimasukin semua, sudah pada cakep. Yang perempuan ininya, kerudungnya lihat. Udah. Silakan ikut lagi. Nah, ibu mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Untuk 7A. Siapa Najwa? Anissa. Anissa. Kenapa Anissa? Oh, sakit. Ada lagi? Tidak ada ya, cuma Anissa ya. Mudah-mudahan kalian doakan ya, Anissa cepat sembuh. Amin. Biar dia kembali lagi bisa belajar sama kita ya. Ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kertas ini ya. Nanti kalian namai ini. Selanjutnya ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di sini ya. Nah, ini namanya tes diagnostik ya, tes diagnostik. Ini adalah gunanya atau tujuannya ibu mau mengetahui seberapa pemahaman kalian dalam pembelajaran yang akan dibahas hari ini ya.
Udah. Ibu bacakan pertanyaannya. Nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang pengukuran? Nomor 2. Apabila kalian membeli telur di warung, alat ukur apa yang digunakan? Terus satuannya apa? Nomor 3. 1 cm sama dengan titik-titik meter. Kalian sudah belajar ini tentang ini materi ini di SD? Sudah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Sudah semua? Sudah. Dengarkan Ibu, dengarkan. Di sini Ibu sudah membuat kelompok-kelompok ya, membuat kelompok-kelompok. Ini adalah yang paham utuh. Artinya kalian sudah paham ketiga-tiganya ya. Terus yang kedua, paham sebagian, misalnya kalian hanya bisa menjawab 2 ya. Silahkan tempel di sini. Terus yang ketiganya baru 1 contohnya, Ibu saya baru mengerti tentang mengukur atau baru tahu tentang nomor 2. Paham? Paham. Silakan. Semuanya tempel. Sudah. Di atas. Sudah. Sudah. Silahkan duduk lagi. Udah ya. Nah, jadi Ibu akan mengelompokkan pembelajaran hari ini ya menurut kelompok ini. Nanti akan Ibu sebutkan nama-namanya. Ya, silakan untuk kelompok 1 nanti pindah ke sini, kelompok 2 di tengah, dan ini untuk kelompok 3 ya. Ibu sebutkan untuk kelompok 1. Ripa, Andrew, Siti, siapa ini? Zania, Erlana, Febriana, Elza, dan Muhammad Rifki. Silakan, sekelompok 1. Silakan. Untuk kelompok 2, Erlia, Saiful, Aulia, Keira, Elsa, M. Al-Farisi, Safa, Latif, Fahmi, dan Wildan. Silakan, kelompok 2. Untuk kelompok 3, Isan, Ainatul, Erlina, Nazwa, Irana, Lahanza, Nazwa, Yani, Naila, dan Dewi Hamida. Silakan. Aduh, ini rajanya 1 orang. Semuanya ratu, nggak apa-apa ya. Apa? Sudah ya? Sudah. Nah, apakah kalian selama ini sudah
tahu berapa ukuran tinggi badan kalian? Nah, siapa yang belum tahu? Siapa? Andrew, Tio, belum pernah sama sekali, belum pernah mengukur atau lupa? Oh lupa. Terus memakai alat ukurnya apa? Yang lain? Ada yang menggunakan alat meter yang lain? Ada yang menggunakan alat meter yang alat ukur yang lain selain meteran? Apa Fahmi? Pakai apa? Pakai jengkal kanan. Berapa jumlahnya? 25 jengkal. Jadi dijengkal-jengkal seperti ini gitu. Ada lagi yang mengukur tinggi badan dengan menggunakan alat ukur yang lain selain meteran dan jengkal. Katanya Fahmi menggunakan jengkal tangan, ya. Ada lagi tidak? Hah? Ada lagi tidak? Ya. Tadi ada yang kebanyakan menggunakan alat ukurnya apa? Fahmi menggunakan alat ukurnya jengkal. Coba menurut kalian, apakah hasilnya akan sama tidak? Tidak. Ya. Terus sekarang ibu mau nanya lagi. Contoh, ini berdua sama tidak tingginya? Tidak sama. Ya. Berapa tinggi badan? 145 ya? 150. 150 apa? Sentimeter. Bukan 150 kilogram. Bukan ya. 150 sentimeter. Nah, alhamdulillah sedikit sudah bisa memahami ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama diharapkan kalian itu mampu melakukan pengukuran dan keterampilan proses IPA ya, pengukurannya secara benar. Yang kedua, memilih alat ukur yang tepat digunakan. Tiga, kalian itu mampu mengukur benda yang tidak beraturan. Contohnya seperti apa benda tidak beraturan? Iya, pintar. Yang keempat, mengenal besaran dan satuan dalam pengukuran. Nah ini ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai dan kalian bisa memahami. Terus selanjutnya, mana HP-nya? Keluarkan, bawa HP tidak? Wah. Nanti ibu akan share ya, akan share materi di grup. Buka ya, grup WA kalian. Ibu akan sediakan 2 materi. Yang pertama yang berupa video, yang kedua berupa PPT. Apa itu PPT? PowerPoint ya. Nah, ini cara belajar kalian itu berdasarkan minat kalian. Kalau kalian senangnya misalnya melihat dan mendengar, silakan disetel, disimak videonya. Kalau kalian misalnya senangnya baca gitu ya, silakan buka PPT-nya. Nah ini satu lagi ibu fasilitasi. Di sana di dinding, lihat semua ke sana. Di dinding, ibu sudah menyiapkan materi tentang pengukuran ya, materi tentang pengukuran. Silahkan kalau di antara kalian yang senengnya misalnya belajarnya itu sambil jalan gitu ya, sambil main gitu, silahkan kalian ke sana ya. Untuk yang ini ibu di set dulu ya. Sudah, silakan.
selanjutnya. Nah, setelah besaran pokok ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau besaran pokok pada berapa, nanti akan ada turunan yang sangat banyak. Sudah semuanya menyimak materi? Sudah, ya. Nah, tadi kalian Ibu ajak untuk menyimak materi ya, sesuai dengan minat belajar kalian masing-masing. Karena minat belajar kalian itu kan tidak sama ya. Ada yang senangnya video, ada yang sukanya membaca gitu. Nah, ini Ibu akan membagikan tentang LKPD ya, Lembar Kerja Peserta Didik ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kalian simak ya, lihat petunjuknya, diskusikan. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan sama Ibu ya. Nah, ini untuk kelompok 1. Kalau tidak dimengerti nanti perhatikan dulu ke depan. Itu kan Ibu sudah membagikan LKPD-nya ya. Nah, ini Ibu juga sudah menyiapkan alat-alat ukur. Silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil alat ukur yang dibutuhkan. Silakan. Silakan. Kelompok 1 mana? Nah, gitu. Kelompok 2, apa petunjuknya? Suruhan Ibu apa? Ini bacakan nih. Ya, mengukur apa? Mengukur apa? Denyut nadi ya, mengukur denyut nadi. Berarti menggunakan alat ukurnya apa? Coba. Stopwatch. Ada tidak di HP, di aplikasi kalian? Iya, silakan. Silakan. Diskusi ya, diskusi. Nah, untuk nanti hasilnya, produk dari hasil diskusi, Ibu juga bebaskan ya. Bebaskan. Mau berupa narasi boleh, mau berupa puisi boleh, mau berupa nyanyian boleh ya. Dan juga mau berupa gambar contohnya. Boleh. Silakan diskusi. Ada yang mau ditanyakan ini tidak?
Sudah mengukurnya. Lebar sama itu aja, lebar sama panjang. Lebar sama panjang. Nanti kalau ini di sini tidak cukup, boleh menggunakan kertas itu yang kosong. Kalian diskusikan dulu. Bagaimana hasil dari pengukuran dengan menggunakan roll paper dengan pengukuran dengan menggunakan jengkal. Ya, Pak. Mau memulai ya. Nah, ada nggak denyutnya? Ada nggak? Nah, kalau mau memulai baru ini dinyalakan ya. Sama temen coba punya teman. Nah, sambil ini ya. Hitung suruhannya berapa denyutan suruhannya. Tetap 18. Beda. Berapa? Nah, iya diskusikan kenapa bisa beda. Ya, tadi yang diukur 18 detik mana? Yang mana? Punya siapa? Oh iya. Terus yang 20 punya siapa? Iya. Sekarang diskusikan kenapa ada perbedaan. Padahal sama-sama 30 denyutan. Ternyata hasil pengukuran pakai stopwatch itu hasilnya tidak sama. Kenapa jadi tidak sama? Iya. Nah, diskusikan sepeda HP. Karena iya. Ya, jadi kenapa yang pahmi misalnya waktu sekian, terus yang ini waktu sekian, kenapa? Nah itu
Sudah ya anak-anak? Sudah diskusinya? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 1? Sudah. Biar kalian semangat ya, biar kalian semangat konsentrasi, kita lakukan ice breaking dulu ya. Nah, Ibu punya 2 kata, semut dan gajah. Ya, semut bagaimana semut tubuhnya? Kecil. Gajah besar. Tapi Ibu minta ya kalian menyebutkan atau memperagakan kebalikannya. Kalau Ibu bilang semut, maka kalian bilang besar. Kalau Ibu bilang gajah, maka kalian bilang kecil. Siap? Siap. Semut gajah, gajah semut. Semut gajah, gajah. Besar, kecil. Yang ujungnya saja, kalau ujungnya gajah berarti kecil. Tuh ya. Semut. Besar. Bentar. Semut. Besar. Kecil. Gajah. Mana tangannya? Iya. Gajah. Kecil. Gajah. Kecil. Besar. Semut. Semut. Besar. Mana tangannya? Gajah. Kecil. Kecil. Besar. Kecil besar. Udah ya? Siap lagi? Siap lagi dilanjutkan? Siap. Presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Siapa perwakilannya? Andrew ke depan. Andrew. Yang lain perhatikan, kelompok lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil pengukuran dari kelompok kami menggunakan 2 alat. 1 rollmeter, 2 jengkal tangan. Pengukuran yang menggunakan rollmeter dilakukan oleh 2 orang dan hasilnya sama, sedangkan pengukuran yang menggunakan jengkal tangan oleh 2 orang dan hasilnya berbeda. Jadi berkesimpulan alat pengukur yang menggunakan rollmeter merupakan satuan baku, sedangkan jengkal tangan merupakan satuan tidak baku. Sudah? Sudah? Terus? Sudah. Sudah. Tepuk tangan. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 3. Kelompok 3 wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanul Hakim. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi cara mengukur benda yang tidak beraturan. Langkah pertama, siapkan 2 gelas ukur. Langkah kedua, masukkan air sebanyak 100 ml. Langkah ketiga, masukkan batu ke dalam gelas ukur. Pembahasan. Volume awal air 100 ml. Setelah dimasukkan batu, volume air meningkat menjadi 107 ml. Jadi, untuk menentukan volume batu adalah volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 107 ml dikurangi 100 ml, yaitu 7 ml. Jadi, ukuran batu adalah 7 ml. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang mau menanyakan? Cukup. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan untuk kelompok 2 perwakilannya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengukur denyut nadi dengan stopwatch. Ternyata setelah kami ukur hasilnya berbeda-beda. Menurut kelompok kami, hal ini disebabkan oleh perbedaan aktivitas dan gender. Kami akan menyanyikan lagu ciptaan kelompok kami, yaitu tentang denyut nadi. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu denyut nadi. Ulurkan tangan, tangannya dipegang. Periksa nadi, denyutnya berapa? 30 denyut, 18 detik. Itulah cara mengukur nadi. Udah? Tepuk tangan. Bagus sekali. Ya. Alhamdulillah kelompok 1 hasil diskusinya menggunakan produk gambar sekalipun ditambahin oleh narasinya ya. Kelompok ini sama ya. Hebat banget. Kelompok 2 menciptakan lagu tentang mengukur denyut nadi. Kelompok 3 juga hebat ya. Mempresentasikan tentang pengukuran dari iya. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ibu akan memberikan penguatan tentang materi pengukuran ya. Nah, ini pengukuran ini ya. Ini adalah dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan dalam melakukan pengamatan ya. Pengukuran itu seperti yang sudah Ibu jelaskan ya di minggu yang lalu, ada yang secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu dengan berupa deskripsi. Kalau yang kuantitatif dengan berupa apa? Yang kuantitatif angka atau nilai. Bentar, ya. Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan alat ukur yang diukur dengan menggunakan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Tadi contohnya, ya. Contohnya untuk kelompok 1, mengukur lebarnya meja dengan menggunakan penggaris atau meter. Nah, ini sebagai pembanding, kan mengukur itu membandingkan. Jadi maksudnya membandingkan itu adalah benda yang diukur dengan alat ukur sebagai pembanding. Di dalam alat ukur ini ya tidak lepas dari satuan ya. Jadi pengukuran itu harus ada 3 hal. 1, besaran. 2, nilai. 3, satuan ya. Itu adalah satu kesatuan yang utuh. Contoh, tadi hasil pengukuran meja berapa? Mana hasilnya? Hasil pengukuran meja dari kelompok 1 ini adalah 7,5 cm katanya. 7,5 cm ya. Ini pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif maksudnya? Kuantitatif. Secara kuantitatif. Mana besarannya? Besarannya mana? Panjang meja 7,5 cm. Berarti besarannya mana? Panjang. Panjang. Satuannya mana? Sentimeter. Nilainya berapa? 7,5. Begitu juga ini untuk kelompok 2. Tadi mengukur denyut jantung. Denyut nadi ya. Itu ada besarannya, ada nilainya dan ada satuannya ya. Nah, ini tadi ya sudah Ibu jelaskan bahwa pengamatan yang dilakukan selama percobaan itu dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau secara kualitatif
itu hanya berupa deskripsi atau kata-kata seperti apa? Kualitatif. Sepatu saya bagus, gitu kan? Ya, deskripsi, ya, bagus, terus jelek, gitu kan? Hitam, ya. Lanjut. Dalam pengukuran, ya, tadi ada yang disebut dengan besaran. Ya, dalam materi yang sudah ibu berikan tadi, ini sudah sudah dipelajari sama kalian, ya, yaitu ada besaran dan satuan. Yang dimaksud dengan besaran itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. pintar, hebat, sangat dilakukan, ya. Berarti dia benar-benar menyimak materi tadi, ya. Jadi besaran itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Ya, besaran itu terbagi jadi dua. Besaran pokok dan besaran ya. Di mana besaran pokok itu ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Iya, pinter ya. Nah, itu besaran pokok. Nah, ini dalam besaran pokok juga ya ada satuan-satuannya. Ya, ini satuan interpamit. Jangan ngobrol. Ini satuan internasional, artinya satuan yang baku, ya, yang dipakai di seluruh dunia. Iya. Ini untuk jumlah zat, satuannya adalah mol, ya. Intensitas cahaya, kandela. Waktu, ya. Arus listrik, suhu, massa, panjang, nah, itu satuan-satuan baku. Dimana kalau kita menggunakan alat ukurnya yang menggunakan satuan baku, diukur oleh berapa orang pun hasilnya akan sama. Berbeda apabila kita menggunakan alat ukurnya yang tidak baku. Seperti cerita Fahmi tadi di awal. Katanya Fahmi mengukur tinggi badan dengan menggunakan apa? Jengkal tangan. Ketika oleh Fahmi diukur, maka menghasilkan berapa jengkal? 25. Belum tentu kalau sama Ihsan diukurnya, ya. Kalau sama Ihsan mungkin saja lebih karena Ihsan tangannya kecil gitu. Nah, itu ya perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Tuh, ya. Paham? Udah paham semua? Paham. Ya. Nah, ini adalah satuan besaran turunan. Besaran yang ditetapkan dari besaran pokok. Contohnya tadi ini mengukur volume, ya. Ketika kita mengukur volume benda yang beraturan, contohnya mengukur kubus. Masih ingat tidak rumusnya? Masih. Bagaimana rumusnya? Sisi kali sisi kali atau panjang kali lebar kali ya. Nah, itu adalah turunan. Volume itu turunan dari besaran pokok apa? Panjang. Ya. Contoh yang kedua. Contoh ini kecepatan. Ya, kecepatan. Perpindahan per selang waktu itu rumusnya. Perpindahan, berarti perpindahan. Contohnya ibu dari sini, pindah ke sini. Berarti itu ada garis lintas, ya. Garis lintas itu namanya apa? Jarak, ya, jarak. Kalau jarak diukur dengan apa? Rollmeter, ya, dengan meteran. Berarti itu menggunakan besarannya besaran apa kalau jarak? Panjang. Nah, ini perpindahan per selang waktu. Kalau selang waktu berarti besaran pokoknya apa? Waktu. Nah, berarti kecepatan ini adalah
besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Tuh ya, pinter-pinter. Ini kali ya, satuan baku dan satuan tidak baku. Panjang masa waktu kuat arus listrik tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah ini masuknya pada satuan baku. Kemudian satuan tidak baku, contohnya tadi jengkal, ya jengkal, depak, gitu. Ya, suka melihat orang tua yang mengukur menggunakan ini atau menggunakan langkah kaki. Nah berapa ini, berapa langkah, nah gitu. Akan sama tidak hasilnya? Tidak. Ketika diukur, contohnya lebar ini kelas, diukur dari ujung sana ke ujung sana ya, dengan 2 orang. Yang satu tinggi, yang satu pendek, maka hasilnya akan sama atau tidak? Tidak, sebab iya, langkah atau panjangnya itu tidak akan sama. Paham? Perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku, nanti hasilnya akan sama atau nilainya akan menghasilkan nilai yang sama. Berbeda dengan ketika kita menggunakan alat ukur tidak baku, maka hasil yang di akhir itu tidak akan menghasilkan nilai yang sama. Ya. Nah ini alat ukurnya ya. Nih alat ukur baku. Ini apa ini? Termometer. Alat ukur apa? Suhu. Yang ini? Nah, untuk mengukur apa? Ini? Jam. Untuk mengukur apa? Waktu. Oh, ini apa ini? Timbangan apa? Timbangan entog. Ya. Di mana? Suka lihat ini? Di pasar, di warung, ya. Ini untuk mengukur apa? Besaran apa? Massa, ya, besaran massa. Ya. Nah, ini tentang konversi satuan panjang. Sudah belajar di SD? Sudah, ya. Masih ingat? Ingat. Nah, ini Ibu sekedar mengingatkan ya. Nah, ini tanggal satuan panjang ya. Mulai dari kilometer sampai ke milimeter. Ini kalau ke bawah ya, kalau ke bawah contohnya dari hektometer ke meter, itu setiap turun 1 tingkat itu dikali berapa? 10 ya. Kalau naik dibagi 10. Begitu selanjutnya. Nah, kalau ini tanggal satuan volume ya, tanggal satuan volume. Kenapa ini volume dipangkat jadi 3? Ya. Kalian ingat, tadi satuan panjang, contoh menggunakan satuannya adalah sentimeter. Ya, ketika rumus volume panjang kali lebar kali tinggi berarti sentimeter dikali sentimeter dikali sentimeter. Berarti sentimeter pangkat 3 atau disebutnya apa? Kubik. Nah, ini beda cerita. Karena ini pangkatnya 3, maka kalau ke bawah setiap tangga itu dikali berapa? 1000. Ya. Kalau ke atas dibagi 1000. Tuh, ya. Nah, lanjut. Ini bahasan kelompok 3 tadi ya. Mengukur volume benda yang tidak beraturan. Ya, mengukur volume benda yang tidak beraturan. Nah, ini contoh. Ini namanya apa ini? Alat ukurnya apa? Gelas ukur. Kalau tadi volume yang beraturan, ya benda yang beraturan, untuk mengukur volumenya itu sudah jelas pakai rumus ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Dan alat ukurnya menggunakan alat ukur mistar, meter, gitu ya, bisa. Nah, kalau ini benda yang tidak beraturan, contohnya batu. Maka alat ukur untuk mengukur volume batu itu adalah apa? Gelas ukur. Nah, tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 3 ya.
Ini adalah volume awal. Volume awal ini air ada di skala 100 ml. Nah, ketika dimasukin oleh batu, berarti yang diukurnya ini kan batu ya, volume batu. Nah, maka si air ini naik menjadi 107 ml. Jadi berapa volume batu? 7 ml. Ya, 7 ml. Dari mana 7 ml? Dari volume akhir. Ini volume akhir. Dari volume akhir 107 ml dikurangi volume awal, yaitu 100 ya. 107 dikurangi 100 maka hasilnya adalah 7 ml. Tuh, itu untuk mengukur volume yang tidak beraturan. Sudah ya? Sudah. Paham semua? Paham. Kita refleksi dulu ya, refleksi. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Apa? Hal menarik. Karir tentang pengukuran apa? Volume batu. Itu hal yang menarik bagi karir. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Menarik tidak belajar hari ini? Menarik. Menariknya seperti apa? Dapat bereksperimen, terus bisa berdiskusi. Ya, yang lain. Menarik tidak belajar hari ini? Menarik. Menarik apa? Menariknya tentang apa? Menciptakan lagu. Menciptakan lagu, keren. Aduh, bisa menciptakan lagu. Padahal ibu beri waktu hanya berapa menit, singkat ya, keren banget ya. Terus bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran ini? Senang? Senang. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan sama kalian bermanfaat ya. Bermanfaat buat bekal kalian sekarang dan masa yang akan datang. Terus lagi, manfaat apa yang kalian peroleh pada pembelajaran hari ini? Manfaatnya. Manfaatnya apa? Mendapatkan apa? Iya, mendapatkan ilmu yang baru tentang pengukuran. Berarti kalau hasilnya mau sama, kalian tidak boleh mengukur dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku. Ya, tidak boleh menggunakan alat ukur yang tidak baku. Tuh. Bukan tidak boleh. Jadi sebaiknya menggunakan alat ukurnya alat ukur yang baku. Ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa bertemu lagi di pembelajaran IPA di materi selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdiri. Terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Sama-sama anak-anak ibu. Selamat jalan, selamat pulang, hati-hati di jalan ya. Nah, seperti itulah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Di mana untuk berdiferensiasi konten, saya menyiapkan 3 konten berdasarkan minat belajar siswa, yaitu 1 konten dengan menggunakan video, yang kedua konten dengan menggunakan PPT, yang ketiga konten dengan menyiapkan materi-materi yang disimpan di dinding kelas. Kemudian
Untuk diferensiasi prosesnya, saya membebaskan kepada siswa untuk menggunakan konten-konten tersebut berdasarkan minat belajar siswa. Yang ketiga, diferensiasi produk, di mana tiap kelompok anak dibebaskan untuk menghasilkan produk seperti bisa berupa nyanyian, bisa berupa narasi, dan bisa berupa gambar. Demikian pembelajaran diferensiasi yang bisa saya sampaikan.